penggerak angkatan 9 kelompok 2. Kita akan menyelesaikan tugas nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal Sarolangun. Modul 11A5.2. Pemikiran KHD yang dapat diimplementasikan kepada konteks lokal sosial budaya daerah asal Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 beranggotakan Bapak Afrizal, Ibu Ratni Winasi, Ibu Nenen Vaneza, Ibu Iresni, dan Ibu Letna Juwita. Istilah kearifan lokal. Istilah kearifan lokal dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara alami. Istilah kearifan lokal budaya daerah. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai-nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Apa asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro terkait kearifan lokal budaya daerah? Pendidikan lebih kepada tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat, sedangkan pengajaran lebih ke arah proses pendidik dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak dan untuk kecakapan hidup lahir maupun batin. Apa saja contoh kearifan budaya yang berkembang di Kabupaten Sarolangun? Sarolangun adalah sebuah kota kecil yang mayoritas penduduknya adalah heterogen. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai budaya membawa banyak kearifan budaya di daerah Sarolangun, di antaranya yasinan dari rumah ke rumah, yang kedua sambatan, yang ketiga cukuran. Bagaimana kegiatan yasinan dari rumah ke rumah dapat berkembang? Masyarakat Sarolangun melakukan kegiatan yasinan dari rumah ke rumah setiap 1 minggu sekali sebagai wujud untuk mempererat tali silaturahmi, untuk menambah pahala dan ajang menyalurkan sedekah. Selain kegiatan rutin 1 minggu sekali, yasinan juga biasa dilakukan jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Mereka sama-sama hadir untuk membantu doa, baik doa bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi orang yang meninggal. Terus, berdasarkan pemikiran KHD, bagaimana yasinan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, nilai-nilai apa yang dapat diambil oleh anak didik dan yang bisa diterapkan di sekolah. Ada 4 nilai yang diambil dan diterapkan untuk di sekolah, diantaranya yang pertama, kekompakan dan kebersamaan. Yang kedua, religius. Yang ketiga, nilai gotong royong. Dan yang keempat, nilai budi pekerti. Dari keempat hal yang sudah dipaparkan di atas, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Untuk mencapai budi pekerti yang diinginkan, maka keluarga dan masyarakat menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Dalam kata lain, keluarga dan masyarakat mempunyai peran besar dalam pencapaian budi pekerti anak. Sekolah tinggal menuntun dan mempertegas, bukan mengawali dan memaksa. Lalu, apakah bukti anak sudah melakukan dan mengikuti kegiatan baca Yasin yang ada di masyarakat tersebut? Sekolah sudah melakukan pembiasaan baca Yasin setiap Jumat pagi dan membaca Al-Quran 15 menit sebelum memulai pelajaran.
Terlebih hal ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tertuang dalam Perbubnya, yaitu Perbub nomor 54 tahun 2016. Untuk setiap harinya, sebelum memulai KBM, wajib untuk membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar. Yang kedua, tema yang kami angkat adalah bagaimana kegiatan gotong royong atau sambatan dapat berkembang di Sarolangun. Masyarakat Sarolangun melakukan kegiatan sambatan ataupun gotong royong itu dalam berbagai acara, mulai dari acara pesta, menanam padi, membersihkan lingkungan, membersihkan masjid, sampai membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah. Berdasarkan pemikiran KHD, konsep apa kegiatan gotong royong atau sambatan tersebut mampu atau memiliki nilai-nilai apa yang dapat diambil oleh anak didik dan yang bisa diterapkan di sekolah. Di sini nilai yang bisa diambil adalah kekompakan, kebersamaan, saling menolong, dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bukti bahwa anak sudah melakukan dan mengikuti kegiatan sambatan yang ada di masyarakat untuk diterapkan di sekolah adalah sekolah sudah melakukan pembiasaan piket harian, piket umum, mendekor kelas, dan berdiskusi kelompok dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga, kami mengangkat judul bagaimana kegiatan cukuran dapat berkembang. Ini sedikit gambar dari kegiatan cukuran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Tahukah Anda, ternyata budaya mencukur rambut bayi sudah dikenal secara turun-temurun. Budaya mencukur rambut bayi dilakukan dengan tujuan membersihkan kepala bayi agar suci dari najis. Selain itu, agar bayi dapat bertumbuh sehat dan dijauhkan dari berbagai jenis penyakit. Upacara ini juga merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan rezeki berupa anak. Adapun tata cara mencukur rambut bayi dilakukan oleh bapak-bapak yang hadir diundang dengan diawali doa dan mencelupkan gunting ke dalam air yang sudah diberi bunga dan minyak wangi. Kemudian secara bergantian, rambut bayi digunting sedikit demi sedikit sambil dibacakan sholawat. Keesokan harinya, baru rambut bayi dicukur habis dan dikumpulkan jadi satu untuk kemudian ditimbang dengan timbangan emas dan dihargai seharga emas. Barulah uangnya diinfakkan kepada fakir miskin dengan tujuan agar anak tersebut mampu berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, apa bukti anak sudah melakukan dan mengikuti kegiatan cukuran yang ada di masyarakat? Sekolah sudah menerapkan salah satu aturan tata tertib agar siswa yang laki-laki selalu berambut pendek dan membudayakan sedekah di setiap hari Jumat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai kearifan budaya dan implementasinya ataupun kaitannya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di Kabupaten Sarolangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.